Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk siswa-siswi saya kelas 12? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayu Esos dalam pembelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, langsung kita masuki ke dalam materi kita mengenai perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Nah, masyarakat ini merupakan suatu organisasi yang terdiri dari unsur-unsur yang merupakan satu kesatuan yang kita sebut dengan sistem. Nah, apabila salah satu unsur ini mengalami kendala, maka unsur lain tidak akan berjalan secara semestinya. Nah, hal ini disebut dengan disorganisasi atau disintegrasi sosial. Nah, menurut Sarjono Sukanto mengatakan bahwasannya disorganisasi atau disintegrasi sosial adalah proses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat karena perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Nah, apabila terjadi disorganisasi sosial ini situasi di dalam masyarakat itu lama-kelamaan akan menjadi chaos atau yang kita sebut dengan kacau. Nah, pada hal yang demikian akan dijumpai yang namanya anomi atau tanpa aturan, yaitu suatu keadaan di dalam masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai hal-hal yang baik dan yang buruk, dan tidak bisa melihat batasan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, di dalam proses disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial juga akan kita jumpai pada keadaan ketertinggalan budaya atau yang biasa kita sebut dengan cultural lag. Nah, apa yang dimaksud dengan cultural lag? Nah, cultural lag merupakan perbedaan taraf kemajuan antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan. Nah, cultural lag ini juga bisa kita artikan sebagai perbedaan laju perubahan dari dua unsur kebudayaan yang mempunyai perbedaan korelasi atau hubungan yang tidak sebanding, sehingga unsur yang satu tertinggal oleh unsur yang lainnya. Nah, teori cultural lag ini dikemukakan oleh William F. Cockburn. Nah, contohnya apa? Contoh dari cultural lag ini ialah tertinggalnya alam pemikiran dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat. Nah, itu merupakan cultural lag. Nah, jadi selain anomi dan cultural lag, disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial juga dapat dijumpai pada percampuran kebudayaan yang disebut dengan mestizoculture, yaitu percampuran dua kebudayaan atau lebih yang mempunyai warna dan sifat yang berbeda. Nah, karakter percampurannya adalah meniru kebudayaan lain tanpa mengetahui arti yang sesungguhnya. Nah, contohnya banyak sekali kita mengikuti kebudayaan-kebudayaan daerah lain, mengikuti kebudayaan-kebudayaan barat, tetapi kita sendiri itu nggak mengetahui apa arti dari kebudayaan tersebut.
Misal nih, tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi itu merupakan kebudayaan barat yang kita mengikutinya dengan hal-hal yang kita tidak mengetahui unsur-unsur di dalamnya. Nah, ada apa dengan topi kerucut? Ada apa dengan tiupan trompet dan sebagainya? Nah, orang-orang barat pasti memiliki arti dari itu semua. Kita yang tidak tahu hanya mengikutinya saja dan melaksanakan itu berulang-ulang kali. Bahkan menjadi rutinitas setiap tahun baru. Nah, padahal kita nggak mengetahui karena apa artinya. Nah, itu yang kita sebut dengan mestizo culture. Oke ya? Nah, di situasi disorganisasi, biasanya ini ditandai dengan yang pertama, masyarakat ini tidak memenuhi norma yang berlaku atau dia tidak menjalankan norma yang berlaku. Kemudian yang kedua, timbul ketidaksepahaman, ya kan, antara tujuannya sehingga hilang rasa kesatu paduan dan solidaritas dalam kelompok. Nah, yang ketiga, sanksi bagi pelanggar norma ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, menurunnya kewibawaan para tokoh dan para pemimpinnya, sehingga masyarakat ini tidak dapat dan tidak tahu mana yang harus dicontohnya, mana yang harus dan mana yang bisa dijadikan sebagai teladannya. Karena apa? Karena itu tadi, para tokoh utamanya, para pemimpinnya, mereka tidak memberikan contoh yang baik. Nah, inilah yang disebut dengan situasi disorganisasi atau disintegrasi sosial. Nah, proses disintegrasi sosial, sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, antara lain dapat berbentuk pergolakan, demonstrasi yang anarkis, kriminalitas, dan kenakalan remaja. Nah, kita akan bahasnya satu persatu. Nah, yang pertama ialah pergolakan, atau yang kita kenal dengan istilah pergolakan daerah. Nah, kenapa bisa terjadi pergolakan daerah? Nah, pergolakan daerah terjadi karena ketidakpuasan dari kelompok tertentu terhadap pemerintah. Dan biasanya dilatar belakangi oleh ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh dari perubahan atau pergolakan daerah ini, contohnya misalnya pergolakan pada masyarakat Madiun. Kemudian pergolakan pada masyarakat Timur Timur yang ingin membentuk sebuah negara baru. Dan akhirnya mereka berhasil merdeka menjadi negara Timur Leste. Nah, itu merupakan contoh dari pergolakan daerah. Kemudian yang kedua ialah aksi protes dan demonstrasi. Nah, apa yang dimaksud dengan aksi protes? Aksi protes ialah gerakan yang dapat dilakukan secara perseorangan atau bersama-sama untuk menyampaikan rasa tidak puas terhadap tindakan atau kebijakan seseorang atau lembaga tertentu. Nah, salah satu bentuk dari protes ialah demonstrasi. Nah, demonstrasi adalah tindakan yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama untuk menyampaikan rasa tidak puas. Nah, kita lihat kenapa orang bisa turun ke jalan, kenapa orang bisa melakukan demonstrasi? Karena ada beberapa hal, suatu kebijakan dari pemerintah misalnya, yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Yang misalnya itu mematikan rakyat atau yang membuat rakyat itu menjadi sengsara, maka banyak orang-orang yang melakukan demonstrasi. Nah, itu juga menjadi disintegrasi sosial antara masyarakat dengan pemerintahnya. Nah, itu ialah aksi protes dan demonstrasi. Nah, yang ketiga yaitu kriminalitas. Nah, kriminalitas merupakan tindakan sosial yang disosiatif, yang ditandai dengan perilaku-perilaku menyimpang yang cenderung melawan hukum atau norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, cara penanggulangan untuk kriminalitas ini ada dua, yaitu dengan tindakan preventif atau mencegah dan koersif atau dengan kekerasan. Nah, bentuk kejahatan ini contohnya misalnya yang pertama adalah kejahatan kerah putih. Kemudian ada penyimpangan seksualitas,
Kemudian yang ketiga ada pengedaran penggunaan obat terlarang. Yang keempat adalah subkebudayaan menyimpang. Nah, preventif atau penanggulangan secara preventif. Nah, misalnya nih, kita adakan seminar anti narkoba yang mengatakan bahwasannya narkoba itu sangat berbahaya, maka jangan dekati narkoba. Nah, itu disebut dengan tindakan preventif. Nah, kalau tindakan koersif, misalnya nak, kalian mencuri uang orang tua, ya kan? Kemudian kalian dicubit sama orang tua kalian karena mencuri uang itu. Nah, cubitan itu kita sebut dengan koersif atau kekerasan. Maksudnya apa? Supaya kalian tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nah, kalau jenis-jenis kejahatan tadi, misalnya kejahatan kerah putih ialah kejahatan yang mempunyai kekuasaan, yang dia menggunakan kekuasaan tersebut dengan sewenang-wenang. Contohnya apa? Kejahatan kerah putih contohnya adalah para koruptor, yang mereka menggunakan pangkat jabatannya sebagai alat untuk bisa mengambil kekayaan negara melalui jalan korupsi. Kemudian yang kedua ialah penyimpangan seksualitas. Banyak sekali jenis-jenis penyimpangan seksualitas. Nah, ada yang seperti pemerkosaan, kemudian kejahatan seksual pada anak, kumpul kebo, lesbi, homoseksual, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial yang terjadi pada kriminalitas, yang mana para pelaku penyimpangan sosial ini dapat dilakukan atau dapat dikenakan sanksi yang sangat tegas. Kalau yang ketiga, yang namanya penyebaran dan penggunaan obat terlarang, ya ini contohnya adalah narkoba, minuman-minuman keras, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, subkebudayaan menyimpang, contohnya laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, ini merupakan disorganisasi atau disintegrasi sosial. Kemudian yang keempat ialah kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja disebabkan oleh yang pertama, kurangnya nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga. Kemudian munculnya organisasi non-formal yang melakukan penyimpangan. Yang ketiga, adanya usaha untuk mengubah keadaan agar sesuai dengan nilai remaja. Yang keempat, adanya keinginan untuk melawan. Dan yang terakhir, adanya sikap apatis. Nah, apa yang dimaksud dengan apatis? Nah, apatis itu tidak peduli dia. Dia mau melakukan sesuai dengan hal-hal yang diinginkan saja. Nah, bagaimana cara penanggulangan dari kenakalan remaja ini, nak? Nah, upaya mencegah kenakalan remaja salah satunya ialah dengan cara memberikan sarana dan prasarana yang memadai dengan tujuan agar remaja bisa memanfaatkan waktu dan fasilitasnya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi fisiknya dan jiwanya. Contoh nih, misalnya diadakan tempat olahraga. Nah, jadi kalau seandainya sudah disediakan fasilitas tersebut, nah, mungkin saja mereka bisa mengurangi kegiatan-kegiatan jahat di luar sana. Dan mereka lebih mengutamakan kesehatan mereka dan fisik dan jiwanya. Nah, itu saja pembahasan kita pada minggu ini mengenai perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Apabila terdapat beberapa hal yang tidak dipahami, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.